Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Para Bapak Ibu, Saudara penyimak juga mengaji, Alhamdulillah Allah memberikan kita kemudahan, kelonggaran, sehingga kita bisa mengkaji kitab Jukam, kitab Islam, kitab teman-teman kita, yaitu di Islam Jamaah. Yang kita kaji untuk pagi ini, kita melanjutkan penjelasan Kitabul Adab. Ilmu itu kalau tanpa adab akan kehilangan cahaya. Dan adab tanpa ilmu itu juga akan kehilangan arah. Karena para ulama terdahulu itu mengingatkan kita bahwa mereka semua itu lebih mementingkan adab, mempelajari adab dulu sebelum ilmu. Kunna nata'allamul adab qabla al-ilmi. Kami dulu mempelajari adab dulu sebelum ilmu. Maka pada kesempatan kali ini kita membuka kajian himpunan ini. Kita juga menulis Kitabul Adab, sebuah upaya menata hati sebelum menata lisan, memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Semoga majelis ini menjadi majelis yang Allah berkahi, ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya, dan adab yang kita amalkan menjadi sebab diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka halaman 32. Halaman 32 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil ghibah. Bab tentang ghibah. Hadisna Ibnu Musaffa, hadisna Baqiyah wa Abul Mughirah, qala hadisna Safwan, qala hadisani Rashid ibnu Sa'din wa Abdurrahman ibnu Jubairin an Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun. Ini Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan waktu Isra Mi'raj, ketika dinaikkan menuju langit, kata Rasulullah, marartu bi qaumin lahum adfarun. Saya melihat suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku min nuhasin, dari tembaga. Jadi kukunya itu terbuat dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kemudian mereka mencakar-cakar dengan kukunya itu wajah dan dada mereka sendiri. Masya Allah. Faqultu man haula ya Jibril. Kemudian kata Rasulullah, saya pun bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Ini kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang sama memakan daging manusia dan mencabik-cabik kehormatan mereka, rahasia mereka, menyiarkan rahasia mereka. Hadis ini menjelaskan tentang hukuman ahli ghibah di akhirat, orang yang ghibah di akhirat. Kalau dalam surat Al-Hujurat itu ghibah disamakan dengan memakan daging saudaranya sendiri. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian maksud dari kuku dari tembaga, atfar min nuhasin, itu maknanya kuku ini dijadikan alat untuk menyiksa dirinya sendiri. Ini adalah pembalasan untuk mereka yang suka menggibah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya, perbuatan dosa. Dulu lidah mereka untuk menguliti orang lain, membuka aib orang lain. Sekarang lidah mereka dirusak oleh kukunya sendiri. Rusak oleh kukunya sendiri, dicabik-cabik. Kuku yang seharusnya melindungi dirinya akhirnya mencabik, merusak wajahnya, sebagaimana mereka dulu merusak kehormatan orang lain atau menghancurkan kehormatan orang lain. Ini
Ini ulama menjelaskan mengapa mereka mencakar wajah dan dadanya itu dicakar sampai sedemikian itu. Ulama menjelaskan ini wajah itu yang dicakar-cakar itu adalah simbol kehormatan. Dulu mereka menjatuhkan kehormatan orang lain, sekarang di akhirat disiksa dengan wajahnya itu, simbol kehormatannya itu dicabik-cabik. Dada, kemudian dadanya juga dicabik-cabik. Itu adalah tempatnya hati. Ketika di dunia hatinya busuk, di akhirat dicabik-cabik dengan kukunya sendiri. Nah, itulah siksa untuk mereka yang melakukan ghibah. Makanya di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fihi taqlidu tahrimil ghibah. Inilah hadis yang menjelaskan tentang kerasnya larangan ghibah. Bahkan Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memasukkan ghibah itu termasuk dosa besar karena merusak kehormatan kaum muslimin. Hadisna Qutaibah, hadisna Abdul Aziz ibn Muhammadin anil Ala bin Abdurrahman an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah mal ghibah. Sahabat kata Abi Hurairah, dia mengatakan bahwa ada salah satu sahabat mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu ghibah? Ini hadis menjelaskan tentang definisi dari ghibah. Apa itu ghibah, wahai Rasulullah? Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Kata Rasulullah, engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Qala ara'aita in kana fihi ma aqul. Seorang sahabat tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika itu memang benar-benar nyata, fakta, dan ada pada orang tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, qala in kana fihi ma taqul faqad thabatahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatahu. Kata Rasulullah, jika yang kamu ucapkan itu fakta yang ada dalam saudaramu, maka itulah hakikat dari ghibah. Dan jika itu tidak ada, yang kamu katakan tidak ada dalam diri saudaramu, maka engkau telah membuat fitnah kepada saudaramu. Hadis ini adalah definisi resmi dari ghibah. Jadi ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Ada 3 unsur kalau kita melihat dari hadis ini. Rasulullah menyebutkan 3 unsur dari ghibah. Pertama, menyebut saudaramu, ya kan? Yang kedua, kamu mengatakan sesuatu yang dia benci. Yang ketiga, tanpa hadirnya tanpa hadirnya saudaramu. Jika 3 unsur ini terpenuhi, kamu menceritakan aib saudaramu kepada orang lain, membuka aibnya, dia tidak ada, kemudian kamu juga mengatakan sesuatu yang dia benci, termasuk membuka aib itu, maka itu terpenuhi, syaratnya terpenuhi ghibah. Kalau yang kamu katakan benar, maka itu ghibah. Ini bagian pentingnya. Maka sahabat di sini mengira kalau yang dikatakan benar itu kan bukan dosa. Oh, si fulan itu semalam telah melakukan dosa seperti ini, seperti ini, menurut pandangan dia. Kalau yang dia katakan benar, menurut para sahabat ini, mereka beranggapan itu nggak apa-apa, karena yang dikatakan benar. Akhirnya Nabi meluruskan, itu salah. Justru itulah ghibah. Kalau yang dikatakan itu tidak benar, maka itu hukumnya buhtan, menyebarkan berita bohong atau menfitnah. Menfitnah ini lebih parah daripada ghibah. Jadi kalau ghibah itu termasuk dosa besar, buhtan, membuat fitnah itu lebih besar daripada ghibah. Makanya dalam syarah tadi yang kita bahas dalam syarah Nawawi, Imam Nawawi dalam syarah Muslim Riyadhus Shalihin itu mengatakan fihi ta'riful ghibati wa anah minal kabair. Hadis ini adalah berisi definisi ghibah, bahwa ghibah itu termasuk bagian dari dosa besar. Dan para ulama itu telah sepakat bahwa ghibah itu hukumnya haram. Kenapa ghibah hukumnya haram, kemudian berat, dosa berat? Karena ghibah itu merusak kehormatan tanpa dia sadari, merusak kehormatan.
Dan orang yang menggibah itu sulit untuk bertaubat. Karena dia harus butuh maaf dari korbannya. Harus butuh maaf dari korbannya. Nah, kata ulama, mereka menjelaskan gibah itu tidak hanya lewat lisan saja. Bisa dengan isyarat. Bisa dengan tulisan. Kalau sekarang bisa dengan status WA, sindiran. Itu hukumnya sama. Itu namanya gibah terselubung. Contoh kalimat-kalimat yang mengandung gibah tapi tidak terasa. Ini bukan gibah ya, tapi ini nyata. Itu contohnya. Contoh lagi yang ada islami. Semoga dia diberikan hidayah karena dia semalam melakukan ini dan itu. Kasihan ya dia begitu. Seolah-olah memberikan ibah, seolah-olah mengucapkan semoga dia diberikan hidayah. Tapi ini adalah gibah yang terselubung. Nah, kapan gibah itu diperbolehkan? Ulama menyebutkan ada 6 kondisi, kata Imam Nawawi juga itu. Ada 6 kondisi seseorang boleh menyebutkan keburukan orang lain. Yang pertama, ketika dia mengadu kepada hakim dalam persidangan. Nah, itu boleh dia menyebutkan ketika berperkara pada saudaranya, dia boleh mengadu. Yang kedua, ketika dia meminta fatwa. Yang ketiga, ketika tahdzir. Tahdzir itu berarti memberikan peringatan. Yang keempat, menyebutkan pelaku maksiat. Maksiat yang terus-menerus, yang merugikan orang lain. Ini boleh. Maksudnya maksiat yang terang-terangan ini. Menyebut pelaku maksiat yang terang-terangan. Itu boleh. Misalkan si fulan itu sering mabuk dan ketika mabuk itu sering menghantam atau memukul orang lain. Maka kita boleh menyampaikan bahwa si fulan itu kalau malam selalu mabuk, kamu jangan lewat daerah situ, jangan lewat jalan situ. Ini boleh. Atau yang kelima itu mengidentifikasi atau memberikan ciri-ciri. Itu si pincang misalkan dalam kondisi jalannya yang pincang, atau si juling, si buta, itu nggak apa-apa. Memang itu identifikasi untuk seseorang, itu bukan menyebutkan aibnya, memang itu ada pada dirinya. Dan yang terakhir itu meminta bantuan untuk mencegah kemungkaran. Nah, selain itu tidak diperbolehkan. Nah, Islam itu menjaga kehormatan. Lisan itu lebih bahaya daripada pedang. Apa pesan yang ada dalam hadis ini? Terkadang orang itu takut zina karena tahu bahwa zina itu dosa. Takut melakukan riba karena tahu dosanya. Tapi santai ketika dia menggibah. Padahal zina sekali, mungkin tersembunyi. Yang tahu hanya dia. Dan barangkali Allah memaafkan. Tapi ketika dia gibah dan dilakukan setiap hari, kemudian dia lisan ringannya untuk gibah, dia beranggapan bahwa ini bukan dosa. Padahal dosa gibah yang ia kerjakan tiap hari itu bisa jadi lebih berat daripada dosa zina. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus hati-hati dengan kabair, dosa-dosa besar. Salah satunya yaitu menggibah. Kita lanjut hadisnya. Babun fil hasad. Bab tentang hasad. Hasad itu iri, dengki. Hasad, dengki. Hadisna Utsman ibn Salihin al-Baghdadi. Hadisna Abu Amirin yakni Abdul Malik bin Amr. Wathana Sulaiman ibn Bilalin an Ibrahim bin Abi Usaidin an Jaddi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al khataba aw qala al usba. Kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau rumput yang kering. Al usba itu rumput kering. Sedangkan hadis ini, ya, ini adalah peringatan keras tentang hasad, karena hasad itu termasuk salah satu penghancur dari amalan-amalan kita. Amal baik kita
pahala-pahalanya yang seharusnya kita dapatkan dihancurkan dengan sifat hasad ini. Gambarannya Rasulullah itu sering memberikan analogi gambarannya sebagaimana api membakar kayu atau rumput yang kering, sekejap langsung hilang, langsung hangus. Jadi hasad itu bukan sekedar dosa, tapi ia menjadi penghancur, pelumat dari pahala kita. Makanya Rasulullah di sini mengatakan iyakum. Ini peringatan keras, kalau dalam bahasa Arab itu digunakan untuk memberikan tanda besar, bahaya besar, iyakum. Karena di sana ada menunjukkan dosa besar. Definisi hasad itu adalah menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Beda dengan ghibthah. Kalau ghibthah itu ingin nikmat serupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Orang lain punya mobil, dia punya keinginan, kapan saya punya mobil seperti mereka, itu ghibthah. Kalau hasad, iri, itu menginginkan nikmat yang diterima oleh orang lain itu hilang. Karena dia gak suka. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Nah, kenapa hasad ini termasuk bagian yang berbahaya? Karena hasad ini termasuk penyakit hati. Berarti hati kita ada yang sakit, termasuk merusak keimanan dan awal dari banyaknya dosa. Makanya di sini Rasulullah mengatakan hasad itu sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar atau rumput, sekejap langsung habis tanpa sisa, amalnya hangus, hilang. Makanya ulama seperti Ibnu Rajab al-Hambali, beliau mengatakan al-hasadu aslu kulla maksiatin. Hasad adalah akar dari banyaknya maksiat. Contoh, iblis dengki kepada Adam. Itu awalnya apa? Hasad. Contoh lagi anaknya Adam, yaitu Qabil. Dia dengki dengan Habil. Itu awalnya apa? Itu adalah hasad. Dan semua orang itu sebenarnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, semua orang sebenarnya mempunyai sifat hasad, tidak kosong dari hasad. Ma khala jasadin min hasadin, kata Ibnu Taimiyah, tidak ada manusia yang kosong dari hasad, dari iri. Tapi orang mulia, orang yang punya ilmu bisa menahannya, dan orang yang buruk itu menampakkannya. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita ada rasa tidak senang melihat orang lain susah, atau kita senang melihat orang lain sedih atau susah, itu berarti kita termasuk terkena penyakit hasad. Lantas bagaimana cara mengobati? Ulama salaf itu dalam memberikan penjelasan mengobati dari penyakit hasad ini, yaitu kita mendoakan orang yang kita dengki. Ini obatnya salaf. Ketika kita melihat tetangga yang punya mobil baru misalkan, ini cara mengobatinya agar hati tidak sakit. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan mobil yang dibeli oleh saudaraku itu bisa bermanfaat untuk dia dan keluarganya, bisa untuk membawa dia ke dalam ridhomu, menuju ridhomu. Salah satu contohnya. Yang kedua yaitu kita menyadari qanaah, pembagian dari Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi rezeki, penghidupan di antara mereka. Jadi kita itu sudah menjadi rezeki yang sudah dibagi oleh Allah. Kita juga mendapatkan rezeki dan mereka juga mendapatkan rezeki. Yang ketiga, kita banyak berdoa untuk membersihkan hati kita, termasuk doa yang dikerjakan oleh orang-orang salaf terdahulu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal hasad. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kemunafikan dan dari hasad. Kita lanjut. Hadisna Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadis. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah prasangka buruk, karena berburuk sangka itu termasuk ucapan yang paling dusta.
Wala tahassasu, dan jangan saling memata-matai kalian. Wala tajassasu, dan jangan saling meneliti kalian, meneliti dengan telinga, curi-curi dengar, mematai dengan pendengaran. Kalau tahassasu itu dengan mata, kalau tajassasu itu tajassus dengan telinga. Wala tanajassu, dan saling wala tanajassu, dan jangan saling bermusuhan. Tanajassu itu sebenarnya dari kata anajas, saling menipu dalam hal perdagangan. Nanti kita bahas ini anajas. Wala tahasadu, dan jangan saling dengki kalian, jangan saling hasad kalian. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci kalian. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling kalian, ungkur-ungkuran kalau bahasa Jawanya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini disebut ulama sebagai Dustur Mujtami'il Islami, undang-undang sosial dalam umat beragama, karena mengatur hubungan hati antara kaum muslimin. Jadi di awal Rasulullah sudah memperingatkan kita, iyyakum wadzon. Kita diperingatkan, takutlah kalian dengan prasangka buruk, suudzon, prasangka yang buruk tanpa bukti. Ini yang dilarang adalah prasangka buruk tanpa adanya sebab. Al-muradu dzan al-mathmumu allati la sababa lahu, kata Imam An-Nawawi. Jadi yang dimaksud dengan suudzon itu adalah sebuah persangkaan yang tercela, yang mana tidak ada sebabnya. Dia tidak ada sebabnya, tapi benci dengan si fulan, tapi punya rasa suudzon kepada si fulan. Nggak ada sebabnya, tapi selalu suudzon. Kenapa? Karena suudzon itu termasuk bagian dari dusta yang paling besar. Kenapa disebut dusta? Karena tidak ada bukti, hanya bisikan hati saja. Dzon itu kan sesuatu yang ada dalam hati, tapi diperlakukan sebagaimana fakta. Itulah suudzon. Itu namanya dusta batin, dusta dari batinnya. Kemudian tahassasu ini adalah mencari-cari info tersembunyi dengan tahassus, dengan mata, dengan melihat, mencari-cari kesalahan orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Hampir sama, wala tahassasu dengan wala tajassasu. Bedanya mencuri-curi dengar dengan telinga, tajassus itu, dan tahassus itu dengan mata. Tajassus itu, kalau tajassus biasanya mengirim sebuah jasus, mengirim orang untuk memata-matai lawan perangnya, jasus. Itu tidak diperbolehkan. Kalau sekarang itu kita mata-matai lewat sosial media, stalking itu sekarang, dilihat, dibongkar aibnya, kemudian menghack, ya, itu nggak boleh. Tahassus itu tahassus itu bisam'i, tahassus itu dengan telinga, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahassusu bisam'i, tahassus itu mencari-cari dengar lewat telinga. Wa tajassus bil aini, jangan tajassus itu dengan mata. Wala tanajashu ini adalah dari kata najisun atau najisun. Maknanya itu dia menawar barang tapi tanpa niat untuk membeli, dengan tujuan agar menaikkan harga. Ini hanya penipuan pasar. Imam An-Nawawi menjelaskan an-najisu ayyazida fi sil'ati man la yuridu syira'aha. Najisi adalah menaikkan harga barang tanpa niat untuk membeli. Kalau dalam riwayat lain, ini kan dalam Bukhari. Kalau dalam hadis riwayat Muslim itu lafadznya wala tanafusu, itu persaingan dalam dunia, merusak hati, persaingan dalam dunia. Najis ini seperti, contohnya kalau saya gambarkan seperti lelang palsu misalkan. Motor ini dilelang, kemudian ada orang yang bilang, saya nawarnya 10 juta, padahal yang nawar ini adalah temannya si penjual. Dia nawarnya di harga rata-rata dengan tujuan agar
harga yang dilelang itu menjadi tinggi untuk menaikkan nilai objek, nilai barangnya itu. Ini namanya najasi. Kalau contoh di marketplace, misalkan di Facebook atau media sosial, itu penjual pakai akun yang kedua, akun apa nama fake. Contoh, wah saya ini sudah beli 5 kali, barangnya bagus, harganya juga murah. Padahal yang ditempelkan di situ harganya tidak sesuai dengan realita dan mahal. Atau testimoni palsu, itu hukum najasi. Itulah hukum najasi. Wala tahasadu, ini kita sudah bahas tadi. Wala tambaghadhi, itu saling membenci. Benci yang dilarang itu benci karena urusan dunia, bukan benci karena urusan akhirat. Sedangkan wala tadabaru itu saling membelakangi, ungkur-ungkuran. Contohnya memutus silaturahim, bermusuhan lama, itu berarti termasuk bagian dari tadabaru. Jadi ini semua tujuannya agar saling bermusuhan. Makanya penutup hadis ini Rasulullah memberikan pesan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling menjaga ukhuwah, saling bersaudara. Hadatsana Hisham bin Ammar, hadatsana Yahya bin Hamzah, hadatsana Zaid bin Waqid, hadatsana Mughis bin Sumi, an Abdullah bin Amr qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal. Wahai Rasulullah, ada yang tanya sahabat, manakah manusia yang afdal? Qala kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Ketika Rasulullah ditanya siapakah manusia yang paling utama, beliau menjawab, setiap orang yang bersih hatinya, mahmumil qalbi. Mahmul itu yang disapu, yang ditiup hatinya, maksudnya hatinya bersih dan lisannya jujur. Kemudian mereka berkata, qalu saduqul lisan na'rifuhu fama mahmumul qalbi. Wahai Rasulullah, kalau jujurnya lisan kami semua sudah tahu, tapi apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Qala, kemudian beliau menjawab, huwa taqiyyu naqiyun la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad, kata Rasulullah. Yang dimaksud dengan hati yang bersih itu adalah hati orang yang bertakwa. Hatinya orang yang bertakwa. Hati itu punya hati takut kepada Allah, takwa dan bersih. Taqiyun naqiyun, hati yang bertakwa, hati yang bersih, tidak di dalamnya tidak ada dosa, kemudian tidak ada zalim, tidak ada dendam, wala baghya wala ghilla wala hasad. Tidak ada dendam dan tidak ada hasad. Itulah hati yang bersih. Jadi kalau hati yang bersih, kalau satu lisan itu semua sudah tahu, lisannya sangat jujur, bukan sekedar tidak bohong, tapi memang terbiasa untuk berkata benar. Ini penjelasan dari Nabi. Sedangkan taqiyun naqiyun, kata Rasulullah, itu hati yang bertakwa, hati yang bersih, batinnya bersih. Kemudian beliau memberikan penjelasan secara rinci, di dalamnya itu hati yang bersih itu tidak ada dosa yang menetap. Ketika dia melakukan dosa, dia langsung bertobat atau minta maaf. Tidak ada kezaliman, tidak ada dendam, tidak ada hasad. Itulah hati yang bersih. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah itu mengatakan fadlu sifa'il qalbi a'dhamu min kathratil amal. Bersihnya hati itu lebih utama daripada banyaknya amal. Salamatul qalbi aslun najah, kata Imam Nawawi. Keselamatan hati itu adalah inti dari sebuah keselamatan. Inti dari sebuah keselamatan. An-najah itu keselamatan, salamah itu juga keselamatan. Qalbi, hati yang bersih, hati yang selamat, itu pangkal dari keselamatan. Saya Ibnu Taimiyah juga menjelaskan al-qalbu idza salaha salahal jasad kulluh. Hati ketika dia bersih, maka seluruh tubuh ini menjadi bersih. Kenapa hati itu didahulukan? Karena amal itu lahir dari mengikuti hati. Kalau hatinya buruk, amalnya juga buruk. Lisan itu juga mengikuti apa yang dalam hati. Ketika hatinya baik, maka apa yang diucapkan juga baik. Bahkan akhlak pun itu juga mengikuti kata hati kita. Ketika hatinya baik, maka akhlak pun juga menjadi
Baik, maka urutan keutamaan dari hadis ini, jadi urutannya itu hati bersih, lisan jujur, lisan yang jujur. Inilah yang harus kita kerjakan. Lisannya jujur itu karena hatinya bersih. Ini sebagai tazkiyatun nufus. Babu tahrimil kibri wa bayanihi. Bab keharumannya sombong, kiber sifat sombong, dan penjelasan tentang sombong. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar wa Ibrahim bin Dinarin jami'an an Yahya bin Hamad qala Ibn Musanna hadatsani Yahya bin Hamadin akhbarana Syu'bah an Aban bin Taghlib an Fudailin al-Fuqaimi an Ibrahim an Kha'i an Alqama an Abdullah bin Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbih mithqalu dzarrah. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Mithqal dzarratin min kibrin, yang kesombongan itu sebesar biji sawi, berarti sangat kecil sekali. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang dia suka memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus. Apakah itu termasuk dari sombong? Qala, beliau menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu jamil, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Berarti itu bukanlah kesombongan ketika seseorang memakai pakaian yang bersih, yang bagus, memakai sandal yang bagus. Itu justru sikap yang dicintai oleh Allah, karena Allah memiliki sifat jamil, sifat indah. Nah, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi hadis ini kalau kita lihat terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ancaman tidak masuk ke dalam surga, yaitu memiliki kesombongan. Yang kedua yaitu subhat dari sahabat Rasulullah. Sahabat bertanya, ini mereka masih rancu tentang apa itu sombong. Makanya tanya, apakah seseorang yang memakai baju yang bagus, memakai sandal yang bagus itu termasuk bagian dari kesombongan? Karena sahabat masih rancu. Dan yang ketiga adalah definisi dari kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi ada 3 bagian yang kita bisa petik dari hadis ini. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadza min ahadisil wa'id la takfir. Ini adalah hadis yang menjelaskan, termasuk bagian hadis-hadis yang berisi tentang ancaman, tapi bukan sampai ke tahap pengkafiran. Artinya ketika seseorang memiliki kesombongan dihukumi kafir, itu tidak. Ini termasuk ancaman. Sekecil apapun kesombongan itu akan berbahaya. Hadatsana min Zaid ibn al-Haris al-Taimimi wa Suwaid ibn Sa'id kilahuma an Ali bin Mushir qala min Jab akhbarana ibn Mushir anil A'mas an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka ahadun seseorang fi qalbihi mithqalu habbatin khardalin min iman, orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar biji sawi, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Wala yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqala habbatin khardalin min kibriya. Demikian pula sebaliknya, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Ini dalil, kata Imam An-Nawawi, fihi dalilun ala anna ahli tauhid la yakhluduna finnar. Jadi dalil bahwa ahli tauhid, orang yang tauhid, meskipun mereka datang membawa dosa, mereka masuk neraka, tapi mereka tidak akan kekal di dalam neraka.
Sedangkan di sini juga sebagai dalil bahwa kesombongan itu merupakan penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Al-aqibaru batrul haq wa ghamtun nas, itu tadi. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Terkadang kalau yang menyampaikan kebenaran itu orang kecil, orang biasa, itu lebih mudah ditolak dan diremehkan. Maka itu termasuk bagian dari kesombongan. Nah, hadis ini justru membantah sifat-sifat khawarij. Khawarij itu mempunyai pemahaman orang yang memiliki kesombongan atau orang yang masuk ke dalam neraka maka mereka kekal selamanya. Orang yang masuk surga maka mereka kekal selamanya. Makanya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa. Ini juga membantah sikapnya orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu meremehkan dosa. Artinya yang penting hati kita itu iman, yang penting hati kita itu memiliki tauhid, kita tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Nah, sedangkan ahli sunnah itu berarti di tengah-tengahnya. Pelaku dosa itu tetap masuk ke dalam neraka, tapi mereka tidak dikafirkan. Sedangkan orang iman meskipun mempunyai keimanan mereka juga akan mendapatkan bagian dari surga. Kalau orang Murji'ah itu kan menganggap penting Islam, penting hati ini Islam itu pasti masuk ke dalam surga. Bermudah-mudahan beda dengan orang Khawarij yang terlalu berlebih-lebihan. Bab maja fi syafaqatil muslim alal muslim. Bab tentang belas kasih antara sesama muslim. Hadisna Abdullah Ubaid ibnu Asbab ibnu Muhammad al-Qurashi hadasani Abi an Hisham bin Sa'din an Zaid bin Aslam an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim. Sesama orang Islam itu adalah saudara. La yakhunuhu wa la yaktibuhu wa la yakhtuluhu. Maka sesama saudara itu tidak boleh saling mengkhianati, tidak boleh saling mendustakan, dan tidak boleh saling membiarkan, menghina atau menelantarkan. Kulul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, rahasianya atau aibnya, kehormatannya, hartanya, dan darahnya itu adalah hukumnya haram. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, kehormatannya. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini Nabi isyarah. Bihasbi mar'im minasyar ayyahtakira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dianggap jahat apabila mereka atau dia meremehkan saudaranya muslim. Jadi muslim itu, sesama muslim itu saudara. Hubungan muslim itu adalah ukhuwah. Ukhuwah yang dibangun dengan keimanan dan tauhid, dengan persaudaraan. Bukan dibangun dengan suku atau kelompok atau saudara, itu tidak. Tapi benar-benar dibangun dengan tauhid atau keimanan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-ukhuwatu fid din a'dhamu min ukhuwatin nasab. Ukhuwah di dalam agama itu lebih besar daripada ukhuwah di dalam nasab. Maka tidak boleh saling mengkhianati, saling membuka rahasia, menusuk dari belakang, atau tidak amanah. Tidak boleh saling mendustakan. Mendustakan berarti menuduh tanpa bukti, memelintirkan ucapan. Tidak boleh saling menelantarkan atau membiarkan saudaranya dizalimi, padahal dia mampu untuk menolong. Unsur akhaka zaliman au matluman. Ini maksud dari layah la yakhdhuluhu, membiarkan. Kalau ada saudara yang saling menzalimi, maka kita harus menolong orang yang menzalimi dan menolong orang yang dizalimi. Kaidah besarnya, kalimat besar di sini. Kulul muslim alal muslim haram. Darahnya itu haram, tidak boleh dibunuh, dilukai, diteror. Hartanya juga tidak boleh dicuri, dimanipulasi. Kehormatannya juga tidak boleh dilanggar dengan ghibah, dengan fitnah, dengan hinaan. Tidak boleh. Hadisna Hasan ibn Ali al-Khalal wa khairu wahidin qalu hadisna Abu Sama an Yazid
bin Abdullah ibni Burdah an-Jadih, yaitu Abi Burdah an Nabi Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu sebagaimana bangunan yang saling menguatkan. Mukmin lil mukmin. Ini tidak hanya muslim, tapi mukmin. Orang iman yang hakiki, yang sejati itu saling menguatkan. Nah, kalau Ibnu Hajar itu menjelaskan al-maqsud kamalil iman. Ini perumpamaan Nabi sangat dalam hal keimanan, kalbunyan, dalam hal bangunan. Tidak berdiri sendiri. Jadi saling menopang. Saling menopang. Ya sudah ba'duhu ba'dhan. Yaitu menguatkan, meneguhkan. Contoh dalam hal doa, bantuan, menutup aib, itu sesama orang iman itu saling membantu. Imam Nawawi menjelaskan fihil has ala muawanatil mu'minin ba'duhum ba'dhan. Hadis ini dorongan untuk saling menolong antara sesama orang iman. Hadisna Ali bin Abdullah, hadisna Sufyan an Hisham an Abih an Abdullah bin Zam'ah qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyad hakar rajulu mimma yakhruz minal anfus. Jadi Nabi SAW melarang bahwa seorang laki-laki menertawakan temannya yang mengeluarkan maksudnya apa, kentut, ini mengeluarkan sesuatu dari badannya, minal anfus. Kalau ada teman kita kentut, itu sebagai adabnya kita tidak boleh menertawakan. Wa qala bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal fahli thumma la'allahu yu'anikuha. Kemudian Nabi juga menyampaikan sebab apa salah satu dari kalian memukul istrinya sebagaimana kalian memukulnya binatang. Thumma la'allahu yu'anikuha. Padahal dia masih memerlukan istrinya. Pagi hari itu dipukul KDRT, malam hari didatangi. Berarti ini seperti perbuatannya binatang. Itu tidak boleh. Artinya di larangan untuk menertawakan saudara yang kentut. Juga larangan seorang suami KDRT kepada istrinya.